Kakak seorang gelandangan. Roy Angel adalah pendeta miskin yang memiliki seorang kakak milioner. Kembali ke akhir tahun 1940, di mana minyak bumi sedang naik daun, sang kakak pemilik padang rumput yang luas di Texas menjual padang rumputnya di waktu yang tepat. Seketika itu pula ia menjadi sangat kaya. Dengan kekayaan yang diperolehnya, sang kakak melakukan berbagai investasi pada dasar modal dan memperoleh laba besar dari perusahaan-perusahaan berkembang. Selanjutnya, sang kakak pindah ke apartemen besar di kota New York dengan kantornya yang mewah di Wall Street, tempat mengatur investasinya. Seminggu sebelum Natal, wirausahaan kaya itu mengunjungi adiknya di Chicago dan sang kakak menghadiahkannya sebuah mobil baru, yaitu Packard, mengkilap dan terbaru. Sejak itu Roy selalu memarkir mobilnya di garasi di mana setiap orang yang lewat dapat melihatnya. Itulah sebabnya dia sangat terkejut di suatu pagi ketika dia mendatangi mobilnya. Dia mendapati seorang gelandangan muda dengan mukanya menempel lekat pada kaca mobil sambil menatap ke dalam dengan penuh kekaguman. "Hai nak," sapa Roy. Anak tersebut melihat pada Roy dan bertanya, "Tuan, apakah ini mobilmu?" "Ya," jawab Roy singkat. "Berapa harganya, Tuan?" "Ya, sesungguhnya saya tidak tahu harganya." "Maksud Tuan sebagai pemilik Tuan tidak mengetahui harganya?" "Ya, saya tidak mengetahui harganya karena mobil ini merupakan hadiah dari kakak saya." Mendengar jawaban tersebut, mata si anak makin lebar sambil bergumam, "Seandainya." Roy mengira ia tahu persis apa yang didambakan oleh gelandangan tersebut. Anak ini pasti berharap memiliki kakak yang sama seperti kakakku. Ternyata Roy salah menduga apa yang didambakan oleh anak gelandangan tersebut. Ia melanjutkan kata-katanya, Seandainya saya dapat menjadi kakak seperti itu." Dengan masih terheran-heran, Roy mengajak si anak ikut berkeliling dengan mobilnya. Mereka pun memasuki mobil, keluar dari tempat parkir, dan berjalan perlahan di sepanjang jalan. Si anak gelandangan sibuk meraba dan merasakan halusnya jok mobil serta kilapnya dashboard. Tiba-tiba ia melihat pada Roy sambil berkata, "Tuan sudikah, bersediakah Tuan mampir ke rumah saya? Letaknya hanya beberapa blok dari sini." Sekali lagi Roy mengira dia tahu apa yang akan dilakukan oleh anak ini. Pasti anak ini ingin memperlihatkan pada teman-temannya bahwa ia telah naik mobil mewah, pikirnya. "Kenapa tidak?" katanya sambil mengikuti arah yang ditunjukkan oleh si anak. Tiba di suluk jalan, sang anak memohon pada Roy untuk berhenti sejenak. "Tuan, bersediakah menunggu sebentar? Saya akan segera kembali." Roy pun memarkir mobilnya sambil menunggu si anak lari menaiki anak tangga. Setelah menunggu selama kurang lebih 10 menit, Roy mulai penasaran apa sesungguhnya yang sedang dilakukan sang anak. Ia pun keluar dari mobilnya dan menatap tajam tangga di mana anak tersebut berlari dan menghilang. Pada waktulah ia mendengar suara kaki yang perlahan-lahan menuruni anak tangga. Beberapa saat kemudian, tampak olehnya keluar dari kegelapan si anak sambil menggendong adiknya yang lumpuh menuruni anak tangga. Setelah tiba di sisi mobil, si anak dengan lembut berkata pada adiknya, "Lihat, seperti apa yang kakak katakan padamu. Ini mobil terbaru. Kakak Tuan ini telah menghadiahkannya pada Tuan ini. Suatu saat, kakak akan membelikan sebuah mobil seperti ini untukmu." Bukan karena keinginan seorang anak gelandangan yang hendak menghadiahkannya adiknya sebuah mobil mewah yang membuat Roy tak dapat menahan keharuan pada saat itu juga, tetapi ketulusan kasih seorang kakak yang selalu ingin memberi yang terbaik bagi adiknya.
Seandainya saya dapat menjadi kakak seperti itu.